Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1381. Selamat mendengarkan. Apakah kamu bilang kamu bertemu dengan penegak alam semesta? Dan mereka menunggumu? Nimbus tergagap. Rupanya dia juga terkejut dengan apa yang dikatakan David. Ya, David memberikan jawaban satu kata. Lalu, di mana mereka sekarang? Mereka berada di dekat planet Royal. Tapi mereka berada di celah luar angkasa, jadi itulah mengapa Anda tidak dapat melihatnya. Nimbus dan Wilfred saling berpandangan, dan keduanya terkejut. Menurut perkataan David, kedua penegak alam semesta itu mungkin menyukai bakat David, jadi mereka mengundang dia untuk berkembang dalam peradaban tingkat tinggi. Setelah ini, David meminta untuk membawa serta beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengannya agar mereka dapat memiliki peluang lebih besar untuk menerobos ke alam abadi dan memperoleh umur tanpa akhir. Poin kuncinya adalah kedua penegak alam semesta setuju meskipun dalam kondisi seperti itu. Ini agak sulit dipercaya, seberapa berbakatnya anak David ini hingga membuat penegak alam semesta setuju dengan syarat dia mengajak orang lain. Meski begitu, setelah dipikir-pikir lagi, keduanya merasa lega. David mampu menjadi yang abadi dan penguasa Bima Sakti di usia yang begitu muda, jadi bagaimana bisa orang biasa jenius dibandingkan dengan dia? Adegan itu menjadi hening sejenak. Saat ini, David berkata, "Tuan Barlowe, jangan khawatir, sebelum berangkat, saya akan membawa kedua penegak alam semesta ke binatang galaksi. Pertama-tama aku akan menarik perhatian klan ular berkepala 9 dan mengejutkan para tokoh dikdaya di sekitarnya. Dengan penegak alam semesta bersama saya rasa tidak ada orang yang akan menyerang Bima Sakti di masa depan." Kata-kata David sekali lagi membuktikan apa yang dipikirkan Nimbus. Bakat anak ini benar-benar menakutkan. Kalau tidak, bagaimana penegak semesta akan menyukainya? Mereka tidak hanya menyetujui persyaratannya, tetapi mereka juga menyetujuinya juga membantunya memecahkan masalahnya. David, jika ini masalahnya, maka kami tidak perlu berkata apa-apa. Kami hanya bisa mendoakan perjalanan Anda lancar dan berharap Anda bisa mencapai prestasi yang lebih besar di peradaban tingkat tinggi lainnya. Jangan lupa bahwa Bima Sakti adalah tempat kelahiranmu. Saya akan melakukannya, Tuan Barlowe. Dimanapun saya berada, Bima Sakti adalah rumah saya. Saat aku pergi, Bima Sakti akan menjadi milikmu lagi. Tidak masalah, selama klan ular berkepala 9 tidak datang untuk membuat masalah. Aku jamin itu Bima Sakti. Jalan akan selalu harmonis. Ini akan tetap terlihat sama seperti hari kamu pergi. Ayah, ibu, kakek Wilfred, aku juga ingin pergi bersama David. Setelah Astrid tiba-tiba. Ketiganya langsung menatap Astrid. Astrid memandang mereka bertiga tanpa rasa takut. Dia tidak bisa menunjukkan rasa takut sedikit pun saat ini. Karena dia telah mengambil keputusan, dia harus bekerja keras untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Astrid, apa yang baru saja kamu katakan? Nimbus bertanya sambil menatapnya. Kubilang aku ingin meninggalkan Bima Sakti bersama David, kata Astrid tegas. Apakah kamu tahu kemana tujuan mereka? Berapa lama sampai kamu kembali? Apakah Anda bersedia meninggalkan kami dan saudara laki-laki yang mencintaimu? Ekspresi Nimbus berubah sedikit tidak menyenangkan. Sebenarnya, secara logika, dia seharusnya senang karena putrinya ingin mengikuti David, seorang yang abadi, ke tingkat yang peradaban tinggi. Bagaimanapun, peluang di luar sana jauh lebih besar daripada di Bima Sakti. Mungkin saja saat dia kembali lagi, Astrid juga akan menjadi seorang abadi. Namun, sebagai seorang ayah yang sangat menyayangi putrinya, Nimbus tidak bisa menerima pilihan Astrid yang mengikuti David dan meninggalkan keluarganya. Dikatakan bahwa semua anak perempuan adalah biji mata ayah mereka. Kini Nimbus merasa apelnya hendak diambil oleh David. Bagaimana dia bisa baik-baik saja dengan hal itu? Ayah, aku ingin pergi. Kuharap kau mengizinkanku, bisik Astrid. Anda, Nimbus hendak berbicara ketika dia disela oleh Gamora. Astrid, sudahkah kamu memutuskan ingin pergi bersama David, apapun yang terjadi? Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1382. Ya ibu, saya sudah memutuskan. Saya harap Anda dapat melepaskan saya. Dan saya yakin Anda tidak ingin saya kembali kepada negara beberapa hari yang lalu, kan? Astrid, kamu sudah dewasa, jadi ayahmu dan aku tidak bisa menjagamu di sisi kami selamanya. Anda akan memiliki kehidupan Anda sendiri di masa depan. Sekarang setelah Anda memutuskan, kami akan mendukungmu, tetapi kemanapun kamu pergi, kamu harus mengingat rumah ada di sini dan banyak anggota keluarga menunggu Anda kembali. Gamora menepuk kepala Astrid dan berkata, saya mendengarkannya, terima kasih ibu, terima kasih ayah. Kemanapun saya pergi, saya akan selalu memikirkanmu, kata Astrid sambil terisak. Astrid, kamu, Nimbus masih banyak bicara, tapi setelah melihat wajah Astrid, akhirnya dia berkata berubah menjadi desahan.
Seperti yang Gami katakan tadi, Astrid sudah dewasa. Sebagai orang tua, kami tidak bisa menjaga putri kami sepanjang waktu. Karena Astrid punya pilihan yang lebih baik, panggung yang lebih besar, dan perkembangan yang lebih baik, kita harus mendukungnya sepenuhnya alih-alih menahannya. Tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk mengikuti David ke peradaban tingkat tinggi. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah mendapatkannya lagi dalam hidup ini. Kemungkinan dia menjadi seorang abadi saat tinggal di Bima Sakti adalah sangat sedikit. Dengan bakat Astrid, pada dasarnya hal itu tidak mungkin. Dia hanya akan memiliki kesempatan jika dia pergi ke peradaban tingkat tinggi. David, aku menyerahkan Astrid padamu. Anda harus memperlakukannya dengan baik di masa depan, dan tidak mengganggunya. Terkadang dia mungkin sedikit marah, tapi itu akibat dari kita memanjakannya. Saya harap Anda bisa mentolerir ini, kata Gamora kepada David sambil memandang padanya. David sekarang kehilangan kata-kata. Dia hanya setuju untuk mengajak Astrid karena dia melihat betapa menyedihkannya dia. Bagus, aku sudah menjadi menantu Nimbus dan Gamora sekarang. Apapun, saya tidak bisa menjelaskan ini sama sekali. Semakin saya mencoba menjelaskannya, semakin membingungkan jadinya. David memandang Astrid. Dia melihat sedikit harapan dan permohonan di matanya. Inilah wanita yang dicintai ribuan orang di Bima Sakti. Diperkirakan selama lebih dari 20 tahun hidupnya, dia hanya pernah mengalaminya kegembiraan dan kebahagiaan, dan dia tidak tahu apa itu rasa sakit. Dia hanya menjadi seperti ini dan mengalami banyak pasang surut setelahnya dia bertemu denganku. Jika saya menjelaskan semuanya dengan jelas, Nimbus dan istrinya pasti tidak akan setuju Astrid ikut denganku. Jika itu terjadi, dia akan kembali tidak makan dan minum. Jadi, lebih baik terima saja. Ini salahku kalau aku berhati lembut. Jangan khawatir, Nyonya Barlowe. Aku akan menjaga Astrid dengan baik dan tidak akan membiarkannya dianiaya, kata David, menguatkan dirinya. Aku lega, dengan adanya kamu, aku yakin Astrid akan baik-baik saja, kata Gamora sambil tersenyum. Namun, siapapun dapat melihat bahwa dia tersenyum sambil menangis. Putri yang dibesarkannya selama lebih dari 20 tahun dan paling dia sayangi hendak meninggalkannya. Siapa yang akan bahagia dalam situasi ini? Namun, jika Astrid bisa berkembang lebih baik bersama David dan menerobos ke alam abadi suatu hari nanti, maka semuanya akan sia-sia. Nimbus ingin mengatakan sesuatu yang kasar. Dia ingin mengatakan bahwa jika David berani menindas Astrid, dia pasti tidak akan maafkan dia. Namun, tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa ia tidak bisa mengalahkan David. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1383. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengabaikan pemikiran ini. Untuk sementara, dia tidak tahu harus berkata apa. David, bisakah kita bertemu dengan dua penegak alam semesta? Wilfred bertanya tiba-tiba. Saya khawatir ini akan sedikit sulit. Mereka tidak suka memperlihatkan wajahnya, jawab David. Jangan khawatir, kami berjalan kaki. Kami hanya ingin melihat wajah para penegak alam semesta. Mereka adalah tokoh-tokoh yang melegenda ada dalam catatan sejarah keluarga Barlowe. Jika kita tidak melihatnya kali ini, kita mungkin tidak akan mempunyai kesempatan untuk melihatnya. Bertemu mereka lagi dalam hidup ini. Saya harap Anda dapat membantu kami mewujudkan keinginan kami. Baiklah, aku akan memikirkan cara agar kalian bisa bertemu satu sama lain. David berpikir sejenak dan setuju. Dia tahu Wilfred masih kurang percaya dengan apa yang dia katakan. Itu sebabnya dia bersikeras untuk bertemu dengan penegak alam semesta. David berpikir dia bisa memenuhi permintaan mereka bertemu. Terima kasih, Wilfred berterima kasih. Terima kasih kembali. Saya tidak bisa memastikan apakah itu akan terjadi atau tidak. Anda harus mengadakan reuni keluarga terlebih dahulu. Saya masih mempunyai, ada sesuatu yang harus diselesaikan, jadi aku akan kembali sebelum aku pergi. Setelah berbicara, David berdiri dan hendak pergi. David, Astrid tiba-tiba berteriak. Dia memandang David dengan sedikit ketakutan. Mungkin karena dia takut David tidak akan kembali lagi setelahnya. Meninggalkan. Jangan khawatir, karena aku berjanji padamu, aku tidak akan mengingkari janjiku. David memandang Astrid dan menghiburnya. Oke, aku percaya padamu. David tersenyum dan tidak berbicara lagi. Dia merobek celah ruang dengan santai dan melangkah ke dalamnya. Retakan itu tertutup segera setelah itu seolah-olah itu tidak pernah ada, dan David menghilang tanpa jejak. Nimbus dan Wilfred menyaksikan David pergi dengan rasa iri. Meskipun mereka tahu bahwa Eternals dapat berjalan di celah luar angkasa dan dapat mempersingkat waktu perjalanan mereka, namun hal itu tetap saja terjadi. Mengejutkan ketika David melakukannya di depan mereka. Tampaknya hanya ada setengah langkah antara sebagian Eternals dan Eternals asli, tapi kenyataannya, jaraknya bermil-mil jauhnya. Setelah David pergi, Nimbus memandang Wilfred dan bertanya, Paman Wilfred,
menurut Anda apakah David mengatakan yang sebenarnya? Dia seharusnya, dengan statusnya sebagai penguasa Bima Sakti, tidak perlu berbohong tentang hal seperti itu. Namun, mengapa penegak alam semesta tiba-tiba muncul di galaksi Bima Sakti yang masih belum diketahui? Menurut catatan sejarah keluarga Barlowe, penegak alam semesta tidak akan terlalu memperhatikan peradaban tingkat rendah, jawab Wilfred. Mungkinkah terobosan David ke alam abadi menyebabkan keributan besar, yang hanya menimbulkan kekhawatiran penegak alam semesta yang lewat? Kemudian, mereka menemukannya, menyukai bakatnya, dan mengundangnya untuk bergabung dengan level tinggi peradaban. Itu sangat mungkin. Bintang biru. Mia sibuk dengan urusan kamar dagang Liga Timur di rumah leluhur keluarga Concord. Sejak David menyerahkan kamar dagang Liga Timur kepada keluarga Concord untuk dikelola, Mia harus melakukannya yang terbaik untuk David. Karena David memintanya menunggu, dia akan menunggu dengan tenang. Mia yakin David tidak akan melupakannya. Kapanpun dia ingat bahwa guru yang dia ikuti telah melangkah ke alam abadi dan menjadi Tuan Bima Sakti, Mia begitu bersemangat hingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia hanya ingin mencari pria untuk diajak tinggal. Saat itu, David sebenarnya tidak memiliki keunggulan dibandingkan mereka yang mengejarnya seperti Fergus. Namun, David menyelamatkannya. Selain itu, Mia merasa sangat nyaman dan santai bersama David, dan dia tidak merasa tertindas seperti yang dialaminya dengan orang besar lainnya. Berdasarkan intuisinya sebagai seorang wanita, Mia menganggap David adalah orang yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, dia memilih David tanpa ragu-ragu. Tak disangka, penampilan David belakangan kembali mengguncang dunianya. Pertama, dia memusnahkan keluarga Tufin, keluarga dengan peringkat terakhir di antara 8 keluarga terkemuka. Kemudian, dia memusnahkan keluarga Grimm, keluarga peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1384. Pada akhirnya, di bawah pengawasan seluruh wilayah kerajaan, dia menerobos alam abadi, memusnahkannya, sang Ruil Sinners, dan menjadi penguasa Bima Sakti. David saat ini tidak diragukan lagi adalah orang nomor 1 di Bima Sakti. Bahkan Kaisar Nimbus perlu memberi hormat dengan hormat ketika dia melihatnya. Sebagai pembantu David, status Mia saat ini juga meningkat. Tidak ada seorang pun di Bima Sakti berani menyinggung perasaannya. Ini adalah sesuatu yang Mia tidak pernah berani pikirkan. Hingga saat ini, ia masih bersyukur atas keputusan awalnya. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan padanya untuk mengubah takdirnya, dan untungnya, dia mengambilnya. Kalau tidak, dia pasti akan menyesalinya seumur hidup. Saat Mia sedang berkonsentrasi pada pekerjaannya, celah ruang tiba-tiba muncul ruang belajar tempat dia duduk. David melangkah keluar dan tidak sengaja menyembunyikan energinya. Oleh karena itu, saat David muncul, Mia melihatnya. David, Mia segera berdiri dan menangis karena terkejut. Mia, terima kasih atas kerja kerasmu, kata David sambil tersenyum saat melihat Mia bekerja. Tidak apa, suatu berkah bagi saya bisa bekerja untuk Anda. Kesampingkan pekerjaan itu untuk saat ini, ada yang ingin kutanyakan padamu kali ini. Oke, David, silakan duduk. Setelah Mia selesai berbicara, dia bergerak menyerahkan kursinya kepada David. David pun berjalan mendekat untuk duduk begitu saja. Saat ini, dia tidak perlu bersikap sopan. Semakin sopan dia, orang lain akan semakin gugup. Mia, kamu sudah lama bersamaku. Saya di sini untuk memberi Anda 2 pilihan, kata David setelah duduk. David, beritahu. Mia berdiri di samping David dan menjawab dengan hormat. Saya akan segera meninggalkan Bima Sakti untuk berkembang menjadi peradaban tingkat yang lebih tinggi. Anda bisa mengikuti saya, atau Anda bisa tinggal dan membantu saya mengelola kamar Liga Timur Perdagangan. Apapun pilihanmu, aku akan mendukungmu. Anda bisa memikirkannya terlebih dahulu sebelum menjawabku. David, aku tidak perlu mempertimbangkannya. Aku memilih untuk pergi bersamamu, jawab Mia tanpa keraguan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa David ingin meninggalkan Bima Sakti, Mia telah mengambil keputusan. Mulai sekarang, kemanapun David pergi, dia akan memilih untuk mengikutinya kecuali David tidak lagi membutuhkannya. Jika itu terjadi, dia tidak punya pilihan. Kalau tidak, Mia pasti tidak akan memilih meninggalkan David. Mia, kamu mungkin belum mengerti. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali kali ini. Jika kamu memilih ikut denganku, itu berarti kamu harus meninggalkan sanak saudaramu dan kawan-kawan. Ketika Anda kembali lagi, segalanya mungkin telah berubah. Jangan khawatir, bahkan jika kamu memilih untuk tetap tinggal, aku tidak akan menyalahkanmu. David, mulai sekarang, kecuali kamu tidak lagi membutuhkanku dan ingin aku pergi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu, kata Mia tegas. David menatap mata Mia yang penuh tekad. Dia tahu dia telah membuat keputusan, jadi dia berhenti membujuknya. Baiklah,
kamu harus pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada keluargamu. Aku akan menunggumu di sini. Cepat buat pengaturannya, kami akan segera berangkat, kata David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1385. Oke, David, aku akan keluar dulu. Oke silahkan. Dengan persetujuan David, Mia berbalik dan pergi. Mia pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya sementara David tetap tinggal di ruang kerja. Saat Mia kembali, dia mengajak Mia menjemput Astrid. Setelah mereka bertemu Celeste, mereka akan lepas landas. Di istana kerajaan di planet Royal, Nimbus dan keluarganya masih di dalam kamar. Astrid, apa kamu yakin ingin pergi bersama David? Gamora melihatnya Astrid dan bertanya dengan serius. Ibu, aku ingin bertaruh dalam hal ini. Tolong biarkan aku pergi, jika tidak, aku takut itu jika aku melewatkan kesempatan ini, aku akan menyesalinya seumur hidupku, pinta Astrid. Astrid, secara logika, sebagai orang tua, kami seharusnya mendukungmu menghambat Anda ketika Anda memiliki kesempatan seperti ini. Namun, Anda sudah dimanja sejak kecil. Saya khawatir Anda tidak akan bisa beradaptasi kehidupan di luar sana jika kamu meninggalkan kami. Jangan khawatir, Ibu, saya sudah dewasa, jadi saya akan menjaga diri saya sendiri, dan David akan menjagaku juga. Sebenarnya, saya tahu David dan Anda tidak mempunyai hubungan, dan dia tidak terlalu ingin membawamu bersamanya. Saya takut kamu akan dianiaya di masa depan. Ibu, oke, saya mengerti, Anda berhak mengejar kebahagiaan Anda sendiri, tetapi Anda sendiri selalu menjadi permata kekaisaran, dan Anda harus disukai oleh semua orang di Bima Sakti daripada melakukan hal ini atas inisiatif Anda sendiri seperti Anda lakukan sekarang, kata Gamora, merasa tertekan. Ibu, saya melakukan ini secara sukarela. Saya suka David, sejak dia menyelamatkan saya, dia telah menempati tempat di hatiku di mana dia telah terpatri dalam-dalam. Nimbus memandang Astrid yang sudah mengambil keputusan dengan tatapan ekspresi rumit. Dia merasa tidak nyaman di dalam. Dia telah membesarkan dan menyayangi putrinya selama bertahun-tahun, namun pada akhirnya, David mencurinya begitu saja. Hal terburuknya adalah putrinya mengorbankan dirinya untuknya. Dilihat dari tingkah David, dia juga tampak enggan menerimanya. Apa-apaan, untuk siapa dia menganggapku, jika bukan karena aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan memberi pelajaran pada bajingan itu. Bintang biru, David belum lama menunggu di ruang kerja ketika pintu dibuka dan Mia masuk kembali. Ketika dia kembali ke ruang kerja, dia sedikit keluar napas. Dia hanya menjelaskan secara singkat apa yang terjadi pada keluarganya. David masih menunggu di ruang kerja, dan Mia tidak bisa membiarkan David menunggu lama. Mengapa kamu kembali begitu cepat? David bertanya dengan curiga. David, aku hanya perlu memberitahu keluargaku. Mereka semua mendukung saya tanpa syarat. Jawab Mia sambil terengah-engah. Tidak apa-apa, kita akan menjemput Astrid karena dia juga akan berangkat bersama kita. Oke, David. Mia tidak heran putri Astrid ikut serta. David merobek celah ruang dan berjalan masuk bersama Mia. Kemudian, mereka pergi ke tempat tinggal Nimbus di planet Royal. Astrid dan keluarganya masih berada di dalam kamar. David berjalan keluar dari celah luar angkasa dan berkata, Tuan Barlowe, ayo pergi. Saya akan bawa Anda akan bertemu dengan penegak alam semesta. Terima kasih, jawab Nimbus. Tidak apa, setelah David selesai berbicara, dia keluar kamar bersama Mia. Astrid dan Gamora mengikuti. Nimbus dan Wilfred saling pandang sebelum mengikutinya. Ketika mereka keluar ruangan, David terbang terlebih dahulu, dan yang lainnya mengikuti. Setelah mencapai langit di atas planet Royal, David berhenti dan menunggu semua orang untuk tiba. Setelah semua orang tiba, David berkata, Astrid, kami akan segera berangkat. Apa kamu yakin, kamu ingin pergi bersama kami? Astrid melirik Gamora dan Nimbus sebelum berkata dengan tegas, ya, David, benar tentu saja aku ingin pergi bersamamu. Baiklah kalau begitu. Setelah David selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan merobek ratusan retakan kilometer panjangnya dalam kehampaan di depannya. Itu berbeda dari celah kecil yang dirobek David yang hanya bisa ditampung satu orang. Gelombang aura dingin terpancar dari celah ruang angkasa yang besar. Angin seperti pisau yang berhembus bukanlah lelucon. Jika seseorang bukan makhluk abadi, tubuhnya tidak akan mampu menanggungnya. Partial Eternals mungkin bisa bertahan untuk sementara, tapi tidak terlalu lama. Apalagi berbagai retakan juga akan muncul dari waktu ke waktu di sana. Sekali itu menelan seseorang, kemungkinan besar orang itu akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika mereka selamat karena keberuntungan, tidak diketahui kemana mereka akan diteleportasi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1386. Retakan ruang yang besar mulai terkelupas dari kedua sisi, memperlihatkan pemandangan di dalam.
Saat itu gelap gulita, Nimbus dan yang lainnya dengan hati-hati melihat sekeliling celah ruang angkasa. Hah, apa ini? Dalam kegelapan, mereka melihat suatu titik dengan warna berbeda. Poin ini sangat mencolok pada celah ruang angkasa. Celeste, tolong keluar sebentar, teriak David pada celah di angkasa. Setelah David berteriak, titik itu mulai meluas dengan cepat. Hampir dalam sekejap, ia sampai di tepi celah angkasa dan juga berbalik ke sebuah pulau besar. Retakan luar angkasa yang panjangnya ratusan kilometer. Kebetulan ukurannya hampir sama dengan tubuhnya. Apakah itu kura-kura? Nimbus dan yang lainnya terkejut melihat kura-kura besar yang ada di sana muncul tidak jauh. Ini, kura-kura jenis apa ini? Bagaimana bisa tumbuh begitu besar? Selain itu, aura yang terpancar dari tubuhnya membuat Nimbus dan yang lainnya ketakutan. Apalagi pria bertubuh besar ini bisa berjalan bebas di celah luar angkasa. Jika tebakan mereka benar, kura-kura raksasa ini berada di alam abadi. Betapa menakutkan, ini adalah Eternal kedua yang Nimbus temui. Yang pertama tentu saja adalah David. Kura-kura itu sampai ke tepi celah angkasa, keluar, dan muncul di depan David dan yang lainnya di atas planet Royal. Saat ini, suara mengejek datang dari kura-kura. David, brengsek, kamu membawa dua teman dekat lagi. Tidak buruk, kamu masih sangat muda, tetapi kamu mempunyai banyak kekasih. Jika Anda melakukan ini lagi, Sekte Warna-Warni tidak akan memiliki kapasitas untuk itu. Nimbus dan yang lainnya mencari sumber suara, hanya untuk melihat wanita parubaya yang cantik muncul di belakang. Kura-kura raksasa pada suatu saat, ada juga kerumunan di belakangnya. Selain seorang pria muda, kerumunan itu terdiri dari semua wanita, dan mereka semua sangat muda. David, lumayan, Anda sama seperti saya. Haha, Amadi tertawa keras. Pada saat yang sama, dia mengacungkan jempol pada David. Saat Nimbus dan Wilfred melihat Celeste, mereka tercengang. Ketakutan yang tidak diketahui mulai menyebar ke seluruh tubuh mereka. Wanita itu jelas merupakan orang terkuat yang pernah mereka temui. Nimbus bisa merasakan energi yang lebih menakutkan daripada energi David yang datang darinya. Dia hanya berdiri di sana, tapi mereka bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Apakah dia penegak alam semesta yang legendaris? Memang benar, mengenal seseorang dari reputasinya tidak bisa dibandingkan dengan bertemu dengan mereka secara langsung. Celeste, Amadi, berhenti menggodaku. Mereka hanya temanku, kami tidak melakukan hal lain, kata David, memaksakan senyum. Teman-teman, hanya orang idiot yang akan mempercayaimu. Jika mereka hanya berteman, mengapa mereka semua wanita dan semuanya sangat cantik? Pernahkah Anda memiliki teman pria setelah hidup selama bertahun-tahun? Celeste langsung membeberkan kebohongan David. David tidak bisa melawan. Celeste tampaknya benar. Semua orang yang ingin dibawa David bersamanya adalah wanita-wanita cantik. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Namun, David merasa dirugikan. Selain Celia yang merupakan pacarnya, yang lain memang hanya berteman dengan dia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1387. Mereka mungkin lebih dari sekadar teman, tetapi mereka belum menjadi pacar. Celeste berhenti menggoda David ketika dia melihat betapa malunya dia. Bahkan jika ada 3 atau 500 wanita lagi, itu tidak akan menjadi masalah baginya. Seorang tetua dari Sekte Warna-Warni, apalagi 2 lagi. Tentu saja, tawaran ini hanya sebatas mengatur agar mereka bergabung dengan Sekte Warna-Warni dan kemudian membiarkan mereka mengurus diri. Dia masih akan memberikan mereka perhatian, tapi itu juga akan tergantung pada bakat, kerja keras, dan keberuntungan mereka, menentukan seberapa jauh mereka akan melangkah. Ide awal Celeste adalah menggunakan segala jenis harta surga dan bumi pada mereka yang tidak cukup berbakat, untuk mendorong mereka ke alam abadi untuk mendapatkan bantuan David dan mengikatnya ke Sekte Warna-Warni. Namun, jika ada terlalu banyak orang, bahkan Celeste, tetua dari Sekte Warna-Warni, akan memiliki tangan terikat. Hal-hal yang dapat meningkatkan bakat seseorang, dimanapun mereka berada, sangatlah berharga. Bahkan jika seseorang ingin membelinya, itu akan sangat menantang. Itu karena sangat sedikit orang yang menjual barang semacam ini. Mereka mungkin muncul di beberapa lelang besar untuk meningkatkan popularitasnya. Setiap kali mereka muncul, kekuatan besar akan merebut mereka dengan gila-gilaan, dan transaksi terakhir akan terjadi. Harga tinggi. Bahkan negara adidaya seperti Sekte Warna-Warni tidak memiliki banyak stok. Celeste masih bisa memikirkan cara jika hanya Celia dan yang lainnya. Lagi pula, tidak semua orang membutuhkannya. Jika ada juga banyak orang, dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu mereka. Di antara mereka, Selena dan Goldie yang sudah berbakat tidak akan membutuhkan mereka. Selama mereka mengikuti proses budidaya yang sistematis,
mereka akan segera dapat melangkah ke alam abadi. Mereka sendiri, Celeste masih perlu menunggu sampai mereka kembali ke sekte warna-warni untuk mengamati situasi masing-masing dengan cermat. David, karena masalah ini sudah diselesaikan, ayo cepat pergi. Jangan buang waktu lagi. Kita harus pergi ke galaksi binatang untuk mengatasi kekhawatiran Anda, kata Celeste. Seiring berjalannya waktu, semakin sulit baginya untuk menekan hasrat dalam tubuhnya. Dia harus segera kembali ke sekte warna-warni sesegera mungkin untuk meminta bantuan tuannya. Jika meletus di tengah jalan, akibatnya akan menjadi bencana. Sebagai salah satu perawakan istimewa paling langka di alam semesta, tubuh yang memikat memang luar biasa. Setelah diaktifkan, akan sangat sulit untuk menekannya bahkan dengan kekuatan tempur peringkat penguasa alam abadi Celeste. Aku mengerti, Celeste. Ayo pergi. Setelah berbicara, David terbang. Mia mengikuti dari belakang. Astrid melirik orang tuanya dengan enggan. Segera, dia berhenti ragu-ragu dan mengikuti David untuk terbang ke punggung kura-kura raksasa itu. Setelah ketiganya tiba, Celeste melirik ke arah Nimbus dan yang lainnya yang masih berdiri di depan mereka. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju istana, dengan yang lain mengikuti di belakangnya. Itu hanya tampilan biasa tanpa rasa permusuhan, tapi itu membuat Nimbus dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Seperti yang diharapkan dari penegak alam semesta yang legendaris, kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Nimbus dan yang lainnya menghela nafas dalam hati. Jika putri mereka bisa pergi dengan orang sekuat itu, dia mungkin akan melampaui mereka di masa depan. Sebagai orang tua, mereka merasa sangat lega sekaligus merasa sedih. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1388. Celeste memimpin kerumunan ke dalam gedung mewah. Kura-kura raksasa itu merobek celah angkasa, masuk ke dalam, dan menghilang. Tak lama setelah itu, celah ruang itu segera tertutup. Hanya Nimbus, Wilfred, dan Gamora yang tersisa di langit di atas planet Royal. Paman Wilfred, menurut Anda apakah penegak alam semesta ini telah melampaui alam abadi dan mencapai tingkat yang lebih tinggi? Nimbus bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Alam abadi sudah menjadi hambatan besar bagi kita, dan tidak mungkin untuk berspekulasi. Bahkan catatan sejarah keluarga Barlowe yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun tidak memberitahukannya secara rinci, tapi yang pasti adalah meskipun demikian penegak semesta belum melampaui alam abadi, dia akan tetap berada di puncak. Tidak ada keraguan bahwa dia hebat lebih baik dari pemula seperti David, kata Wilfred perlahan, melihat ke arah yang ditinggalkan David dan yang lainnya. Aku ingin tahu apakah aku bisa merasakan pengalaman menjadi seorang abadi dalam hidup ini, kata Nimbus sambil menghela nafas. Nimbus, jangan berkecil hati. Sebelum David muncul, Anda tidak diragukan lagi adalah orang yang paling berpotensi masuk ke alam abadi. Sekarang David selangkah lebih maju dari Anda dan telah menginspirasi Anda seharusnya bisa masuk alam abadi lebih cepat. Begitu, Paman Wilfred. David berkata bahwa dia akan menyelesaikan semua bahaya tersembunyi dari Bima Sakti sehingga Bima Sakti tidak diancam. Oleh karena itu, saya dapat segera mengasingkan diri, dan saya tidak akan keluar sampai saya mencapai alam abadi, Nimbus berkata dengan tegas. Dia juga terinspirasi. Kita harus tahu bahwa dia dikenal sebagai orang paling berbakat di Bima Sakti saat itu, dan dia juga orangnya memiliki peluang terbaik untuk menerobos ke alam abadi. Namun, David muncul entah dari mana dan langsung menerobos ke alam abadi saat dia masih tertinggal jauh. Lebih jauh lagi, Nimbus dapat mengetahui betapa penegak alam semesta saat ini sangat menghargai dan mengapresiasi David. Alasannya mengapa hal ini terjadi pasti karena mereka mengenali bakat David. Jika tidak, mengapa penegak alam semesta begitu rendah hati terhadap seseorang dari peradaban tingkat rendah yang tidak memiliki latar belakang? Pihak lain sangat menghargai David, tetapi mereka bahkan tidak memandang Nimbus. Harga diri Nimbus terpukul parah. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mengasingkan diri dan tidak keluar sampai dia mencapai alam abadi. Senang rasanya memiliki tekad seperti itu. Nimbus, kamu tidak kekurangan bakat. Selama Anda memperkuat keyakinan Anda akan mencapai alam abadi cepat atau lambat. Saya sudah tua jadi saya rasa saya tidak akan mendapat kesempatan untuk menerobos seumur hidup. Anda dapat yakin dan mundur. Aku akan terus mengawasi planet Royal selagi kamu pergi. Terima kasih, Paman Wilfred. Gamora tidak ikut campur dalam percakapan keduanya dan bahkan tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Sebaliknya, dia hanya menatap kosong ke tempat yang ditinggalkan Astrid. Ia masih khawatir sekaligus sedih atas kepergian putrinya. Sebagai putri kerajaan Bima Sakti, Astrid telah dicintai oleh ribuan orang sejak dia dilahirkan. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun karena dia selalu dikelilingi oleh pelayan.
Namun, kepergiannya ke peradaban tingkat tinggi berarti dia bukan lagi seorang putri. Tanpa pembantunya, dia harus melakukan semuanya sendiri, dan dia mungkin akan diintimidasi oleh pria yang memiliki otoritas. Meskipun David kuat dan berbakat, dia tidak akan berarti apa-apa di peradaban tingkat tinggi, dan dia mungkin akan merasa sulit untuk melindungi mereka semua. Nimbus juga menyadari ada yang tidak beres dengan Gamora. Dia merangkul bahu Gamora dan menghiburnya dengan lembut, "Gami, jangan terlalu khawatir. Astrid sudah dewasa dan dia akan meninggalkan kita cepat atau lambat. Kita tidak bisa selalu berada di sisinya untuk melindunginya. Dia memilih ini jalannya, dan meskipun itu akan sedikit bergelombang, saya yakin dia akan melewatinya. Aku tahu, tapi pemikiran bahwa aku mungkin tidak akan bertemu Astrid dalam waktu yang sangat lama membuatku sedih." Isak Gamora. Nimbus memeluk Gamora tetapi tidak berbicara. Dia terlalu memikirkan dan menyayangi putri satu-satunya. Dia merasakan sakit yang sama di hatinya sekarang setelah dia terpisah darinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1389. Namun, sebagai seorang laki-laki, dia tidak bisa menangis seperti Gamora. Rombongan berkumpul di gedung mewah di bagian punggung kura-kura besar. Mia dan Astrid berdiri penuh hormat di belakang David. Yang lain memandang David dengan setengah tersenyum, menunggu dia memperkenalkan keduanya. Celia dan yang lainnya sudah terbiasa dengan David yang membawakan wanita cantik. Mereka juga tahu bahwa David jelas tidak memiliki hubungan yang berarti dengan keduanya. Hanya saja David sedikit berhati lembut, sehingga sulit baginya untuk menolak permintaan dari teman. "David, apakah kamu tidak akan memperkenalkan keduanya?" Celeste bertanya. "Namanya Mia dan dia adalah bawahanku. Saya bertemu dengannya ketika saya pertama kali berada di planet Royal, dan dia sudah lama bersamaku. Dia juga berharap untuk pergi, dan melihat peradaban tingkat tinggi." David menunjuk Mia dan memperkenalkannya. Kali ini, Mia melangkah maju dan berkata, "Hai, Nona. Namaku Mia, dan aku adalah pembantu David. Ketika saya sedang diburu, dia kebetulan lewat dan menyelamatkan saya. Saat itu, diam-diam aku bersumpah akan mengikutinya sampai aku mati. Layani dia dan balas kebaikannya." David kemudian menunjuk Astrid dan memperkenalkan, namanya Astrid. Dia adalah putri kekaisaran Bima Sakti, dan kami adalah teman baik. "Halo Nona, namaku Astrid. Kenyataannya, David juga adalah penyelamat saya, dan saya juga bukan seorang putri lagi. Saya harap semua orang menjaga saya." Astrid juga berdiri ke depan dan memperkenalkan dirinya. "David, sejujurnya, apakah kamu hanya menyelamatkan wanita cantik?" goda Celeste. "Celeste, berhentilah mengolok-olokku," kata David, kehilangan kata-kata. "Bukankah yang kukatakan itu benar? Kalau tidak, kenapa kamu hanya menyelamatkan dua wanita cantik ini? Saya telah menyelamatkan beberapa orang. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Mia. Dia sudah lama bersamaku. Kita telah menyelamatkan banyak planet bersama-sama." "Bu," David mengatakan yang sebenarnya. Kamilah yang ingin ikut, dan David tidak tega mengatakan tidak. Kemudian, David memperkenalkan Celeste, Celia, dan yang lainnya kepada mereka berdua. Tentu saja dia memperkenalkan Celia sebagai pacarnya. Mereka semua adalah wanita, dan mereka cantik-cantik. Apalagi Mia dan Astrid sangat rendah hati, terutama Astrid. Sangat mustahil untuk menebak bahwa dia adalah seorang putri yang dicintai oleh ribuan orang. Kelompok perempuan dengan cepat menjadi satu. Celia, pacar resminya, tidak keberatan, jadi wanita lain punya lebih sedikit lagi benar akan diganggu. Amadi menyaksikan semua ini dari pinggir lapangan dengan penuh kekaguman. Dia dapat mengatakan bahwa David telah menyempurnakan metodenya. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak wanita cantik yang menakjubkan untuk bergaul seperti itu? Di kampung halaman Amadi, wajar jika pria berkuasa mempunyai banyak istri. Wanita cantik menyukai pahlawan. Banyak sekali dari mereka yang mempunyai istri lebih dari 10, bahkan lebih, apalagi lebih sedikit dari 10. Lagi pula, begitu mereka berada di alam abadi, mereka akan mengalami akhir yang tak ada habis masa hidup. Beberapa monster kuno yang telah hidup selama puluhan ribu atau bahkan ratusan ribuan tahun adalah contoh buku teks tentang memiliki desa yang berisi istri dan keturunan. Namun, dalam kasus ini, para istri tidak akan akur sebaik kekasih David. Mereka akan selalu bertarung dan bersekongkol satu sama lain untuk mendapatkan bantuan. Mereka akan bertarung dalam hal kekuatan, latar belakang, dan sarana. Di permukaan, para istri akan sopan dan tersenyum, tapi diam-diam mereka menginginkan agar yang lain mati. Hal serupa juga terjadi pada ayah Amadi. Meskipun ibunya adalah ibu pemimpin Star Mansion, ayahnya adalah kepala dari Star Mansion, memiliki lebih dari 30 selir selain ibunya. Dia tidak punya pilihan selain menikahi mereka semua.
Untuk meningkatkan populasi Star Mansion dan membuatnya berkembang, masing-masing kepala akan menikahi setidaknya 20 atau 30 selir. Ini adalah tradisi leluhur keluarga. Jika Ibu Amadi tidak kuat dan tidak memiliki sekte warna-warni dukungannya, dia tidak akan pernah menjadi istri kepala Star Mansion dan memiliki kekuatan untuk mengintimidasi begitu banyak selir. Masing-masing selir ini memiliki latar belakang yang kuat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1390. Jika tidak, Amadi juga tidak akan menikmati statusnya saat ini sebagai kepala yang lebih muda dari Star Mansion. Di masa depan, dia juga akan menjadi kepala Star Mansion. Banyak saudara laki-lakinya yang mengincar posisinya, dan mereka semua berharap Amadi mengalami kecelakaan di luar dan tidak pernah kembali. Amadi berencana meluangkan waktu untuk belajar dari David sendirian. Ayahnya dulu sering kewalahan dengan hal-hal sepele seperti itu. Dalam waktu dekat, dia juga akan menghadapi hal-hal ini. David seharusnya punya banyak pengalaman bermain sebagai mediator. Dengan kekuatan Amadi, ia tahu bahwa David dan kekasihnya dengan tulus menyambut kedua pendatang baru, Mia dan Astrid. Tidak ada kemunafikan, situasi ini jarang terjadi. David senang saat melihat semua orang rukun di bawah koordinasi Celia. Sejujurnya, Celia bukanlah yang terbaik di antara para wanita ini. Dia tidak berbakat, dan kecantikannya bukanlah yang terbaik. Selena, Mia, dan Astrid semuanya lebih cantik darinya. Namun, dalam benak David, Celia tetaplah satu-satunya untuknya, disusul Pearl. Di antara dua wanita ini, ada yang menyukainya dan telah menunggunya diam-diam selama beberapa tahun. Langsung menyatakan cintanya ketika mendengar bahwa dia dicampakkan. Sementara itu, yang satu lagi tidak meminta imbalan apapun setelah dia membantunya mengelola ibu kota Liga Timur dan bahkan memilih untuk mengorbankan dirinya demi dia. Pearl berkontribusi banyak pada kekuatan David yang meningkat pesat ketika dia berada di bumi. Keduanya juga merupakan gadis yang benar-benar tidak bisa dikecewakan oleh David. Sedangkan yang lainnya, David hanya bisa mengikuti arus. David, saat kita sampai di bis galaksi, aku tidak akan menunjukkan wajahku. Aku akan membiarkan Amadi pergi bersamamu untuk menyelesaikan masalah klan ular berkepala 9, kata Celeste pada David. Oke, Celeste, jawab David. Amadi, jika waktunya tiba, kamu akan menemani David untuk memberi pelajaran pada klan ular berkepala 9, agar mereka akan mengingat dan berhenti menindas kelompok rentan lainnya. Ya, Nona Celeste, baiklah, aku akan mundur dulu. Jangan ganggu aku jika tidak ada hal mendesak. Celeste berbalik dan pergi. Dia perlu menekan energi yang mulai gelisah di tubuhnya dengan sekuat tenaga untuk mencegahnya meletus. Di masa lalu, dia masih bisa menekannya dengan 90% kekuatannya. Sekarang, dia membutuhkan 100% kekuatannya untuk menekannya. Kuharap aku bisa menanggungnya. Selama dia kembali ke sekte warna-warni tempat tuannya berada, semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak, dia hanya bisa meminta bantuan David. Tetapi jika aku melakukan itu, aku mungkin akan ketagihan. Celeste menghela nafas dalam hati. Dia tidak ingin melakukan hal seperti itu dengan pria yang jauh lebih muda darinya. Bahkan tidak dalam fantasi. Begitu dia kecanduan, dia takut dia tidak akan pernah bisa hidup tanpa David dalam hidup ini. David, aku juga akan pergi. Beritahu saya saja kalau kita sudah sampai di tempat itu, kata Amadi. Baiklah Amadi, terima kasih banyak. David berterima kasih. Jangan katakan itu. Kita bersaudara, dan masalahmu adalah masalahku juga. Amadi menepuk bahu David dan pergi juga. Kura-kura raksasa itu berjalan melewati celah angkasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun bis galaksi jauh dari Bima Sakti, mereka akan segera mencapainya dengan kecepatan kilat kura-kura raksasa itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1391. Seperti namanya, itu adalah galaksi yang terdiri dari binatang buas. Ras binatang galaksi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini untuk berkembang biak dan menjalani hidup mereka. Ini adalah peradaban tingkat 5, dan merupakan yang paling kuat di antara galaksi. Tidak hanya jauh lebih kuat daripada Bima Sakti, peradaban tingkat 3, tetapi juga jauh lebih besar. Singkatnya, ras manapun yang berada di peringkat teratas di sini akan mampu memusnahkan Bima Sakti. Klan ular berkepala 9 adalah salah satu perwakilannya. Mereka hanya bisa masuk 10 besar di bis galaksi. Namun, andai saja mereka bisa mengabaikan penegak hukum alam semesta, mereka dapat dengan mudah menggulingkan Bima Sakti menggunakan kekuatan penuh mereka. Tidak hanya itu, jika seseorang memindahkan Bima Sakti ke dalam bis galaksi, ia mungkin tidak menempati lebih dari 1/10 ruang. Perlu diketahui bahwa masih banyak wilayah yang belum ditemukan di Bima Sakti. Jika kita menjumlahkan seluruh wilayah yang belum ditemukan, maka luasnya akan lebih besar daripada wilayah Bima Sakti yang diketahui.
Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan seberapa besar bis galaksi itu. Klan ular berkepala 9 tinggal di tepi bis galaksi, dan satu-satunya yang ada di antara Bima Sakti adalah zona ketiadaan. Namun, Zone of Nothingness juga sangat luas. Orang normal tidak akan bisa melewatinya. Sayangnya, bagi klan ular berkepala 9, manusia di Bima Sakti adalah makanan lezat yang bisa mereka santap, mendorong pertumbuhan. Makanya, mereka selalu berlomba-lomba menguasai Bima Sakti. Terus terang, mereka ingin membesarkan manusia di Bima Sakti agar mereka bisa memakannya kapan saja mereka mau, mendorong pertumbuhan mereka. Namun, klan ular berkepala 9 adalah ras besar di peradaban level 5. Menurut konvensi alam semesta, mereka tidak diperbolehkan mengambil tindakan terhadap Bima Sakti, yang hanya merupakan peradaban level 3. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh peradaban tingkat tinggi, dan penegak alam semesta adalah orang-orang yang menetapkan aturan ini. Tanpa penegak alam semesta dan konvensi alam semesta akan kacau balau. Akan terjadi perang terus-menerus antara galaksi dan ras, dan warga sipil tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Yang kuat akan melahap yang lemah untuk menjadi lebih kuat, sedangkan yang lemah tidak akan pernah punya kesempatan untuk berkembang. Inilah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, tidak ada batasan yang ditetapkan oleh konvensi alam semesta. Bahkan ketika peradaban tingkat tinggi menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mengeluarkan konvensi alam semesta, tidak seseorang ingin mematuhi aturan. Mereka tetap melakukan apapun yang mereka inginkan dan sama sekali mengabaikan konvensi alam semesta hingga penegak alam semesta datang untuk menghancurkan ambisi orang-orang itu. Mereka menghukum para pelanggar aturan dan bahkan memusnahkan beberapa orang yang sombong. Akhirnya, semua orang sadar. Sejak saat itu, reputasi penegak alam semesta bergema di seluruh alam semesta. Meski sudah sekian lama berlalu, reputasi mereka tak pernah pudar. Tentu saja, penegak semesta akan muncul dari waktu ke waktu. Mereka akan menemukan orang-orang yang menentang konvensi semesta secara diam-diam dan menghukum mereka dengan berat. Sejujurnya, alasan peradaban tingkat tinggi menetapkan konvensi alam semesta untuk membatasi ras di alam semesta, bukan untuk menjaga ketertiban alam semesta dan melindungi yang lemah. Mereka tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, mereka tidak ingin peradaban yang berada di level 6 ke atas terlahir kembali. Ini adalah alasan yang paling penting. Bagaimanapun, alam semesta ini terlalu besar. Jika setiap orang terus-menerus ditekan oleh perang, mungkin saja peradaban tingkat tinggi akan lahir secara tiba-tiba di salah satu sudut alam semesta. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh para pembuat peraturan. Di tepi bis galaksi, di area yang dikuasai oleh klan ular berkepala 9, retakan besar tiba-tiba muncul di angkasa. Seekor kura-kura raksasa keluar dari celah dan berdiri tegak di kehampaan. Kura-kura raksasa itu mengeluarkan suara yang terdengar seperti raungan. Hal ini menyebabkan banyak makhluk di planet sekitarnya merasa pusing. Mereka memandang ke kehampaan di atas mereka kaget karena mereka ingin melihat apa yang membuat suara itu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1392. Kemunculan kura-kura raksasa itu langsung menarik perhatian klan ular berkepala 9. Kepala dan tetua senior dari klan ular berkepala 9, Lucius dan Serpentine, segera tiba di lokasi kejadian. Manusia adalah makhluk paling mujarab di alam semesta. Oleh karena itu, semua ras di alam semesta akan meniru wujud manusia. Lucius dan Serpentine muncul dalam bentuk manusia. Hanya selama pertempuran mereka akan kembali ke bentuk aslinya dan menampilkan 100% kekuatan tempur mereka. Melihat kura-kura besar yang muncul secara misterius di hadapannya sambil memancarkan aura yang hanya dimiliki Ranker penguasa alam abadi yang kuat, keduanya sedikit bingung. Berdasarkan apa yang mereka ketahui, sepertinya tidak ada ras penyu di dalam bis galaksi, kan? Kalaupun ada, mereka akan sangat lemah. Mengapa ada kura-kura raksasa dari alam abadi di sini? Juga, saat itu muncul, ia mengeluarkan suara yang sangat keras. Jelas, hal itu tidak terjadi dengan damai. Tunggu, keduanya tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka melihat ada sebuah bangunan di punggung kura-kura besar. Apakah kura-kura raksasa ini hanya sekedar tunggangan? Serpentine dan Lucius saling melirik. Saat ini, hati mereka merasa sangat terkejut. Jelas sekali, orang biasa tidak bisa menggunakan peringkat penguasa alam abadi, binatang buas sebagai tunggangan mereka. Meskipun itu hanya kura-kura, itu adalah Ranker penguasa alam abadi. Hanya seseorang yang lebih kuat darinya yang bisa menjinakkan raksasa setingkat ini. Siapa ini? Apa yang mereka lakukan di wilayah klan ular berkepala 9? Bolehkah saya tahu apa yang mulia lakukan di wilayah klan ular berkepala 9? Serpentine tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Lama tidak bertemu, ular berkepala 9.
Apakah kamu sudah melupakanku? Suara bercanda bergema di kehampaan, membuat Serpentine dan Lucius cemberut. Orang ini tidak datang dengan damai. Keduanya tidak menjawab, melainkan menatap bangunan di atas punggung kura-kura raksasa. Mereka ingin melihat siapa yang membuat masalah di sini. Setelah David selesai berbicara, dia keluar dari gedung bersama Amadi berjalan menuju Serpentine. Saat dia melihat David, Serpentine mengenalinya. Abadi baru Bima Sakti, David Liddell. Belum lama ini, ketika David pertama kali masuk ke alam abadi, dia memberikan Serpentine kekuatan. Oleh karena itu, Serpentine memiliki kesan mendalam terhadap David. Dia telah menjelajahi bis galaksi selama bertahun-tahun, namun belum pernah mengalami kerugian yang begitu besar. Salah satu kepalanya di tubuh emas abadinya dipenggal oleh David menggunakan pedangnya dari galaksi jauh. Dapat dikatakan bahwa tindakan David tidak menimbulkan banyak kerugian, tetapi tetap saja sangat menghina. Ini sungguh memalukan bagi Serpentine. Dia sudah melangkah ke alam abadi sejak lama. Bahkan jika dia hanya seorang ruler ranker, dia berada di tahap akhir. Sebaliknya, David baru saja masuk ke alam abadi, dan dia hanyalah seorang pemula ranker penguasa. Keduanya adalah dua dunia kecil yang terpisah. Serpentine memang meremehkan David, seorang abadi yang baru, dan itulah sebabnya hal itu terjadi. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1393. Tak bisa dipungkiri kalau pedang David memang menakutkan. Bahkan setelah sekian lama, Serpentine masih takut akan hal itu. Klan ular berkepala 9, salah satu dari 10 ras terkuat di bis galaksi, juga merupakan tipe karakter yang akan membalas dendam untuk hal terkecil. Setelah mengalami kerugian yang begitu besar saat menghadapi David, tentu saja Serpentine akan membalasnya. Jangan biarkan ini berlalu begitu saja. Selain itu, mereka juga mengetahui hubungan yang tidak dapat didamaikan antara klan ular berkepala 9 dan manusia dari Bima Sakti. Klan ular berkepala 9 gagal menaklukkan Bima Sakti beberapa kali. Kali ini, yang abadi lahir di Bima Sakti dan momennya begitu kuat dia masuk ke alam abadi. Jika David terus berkembang, kemungkinan besar dia akan menjadi alasan menuju genosida klan ular berkepala 9 di masa depan. Oleh karena itu, baru-baru ini, mereka berkomplot melawan Bima Sakti. Klan ular berkepala 9 bahkan menghabiskan banyak uang untuk meminta dua lainnya untuk membantu. Sekalipun mereka tidak bisa mengalahkan Bima Sakti, mereka harus menyingkirkan David, dia adalah potensi ancaman yang sangat besar. Apa yang tidak diharapkan oleh klan ular berkepala 9 adalah bahwa David akan datang kepada mereka sebelum mereka dapat mengambil tindakan. Siapa yang memberinya keberanian, dan apakah kura-kura raksasa di alam abadi ini? Juga, apakah pemuda di sebelah David akan membantunya menimbulkan masalah bagi mereka? Klan ular berkepala 9, Serpentine dan Lucius berpikir pada saat yang bersamaan. Lucius memandang Serpentine, mengangguk sedikit, dan Serpentine memberi isyarat bahwa memahami. Dia diam-diam mengambil sebuah benda dari tangannya dan menghancurkannya dengan ringan. Gelombang tak kasat mata menyebar dan menyebar ke kejauhan. Kecepatannya sangat cepat bahkan bisa menembus kehampaan. Saat ini, David dan Amadi telah mencapai tepian kura-kura raksasa itu, berdiri di hadapan Serpentine dan Lucius. Kekuatan pikiran David yang kuat sebenarnya telah mendeteksi gerakan kecil Serpentine. Namun, dia tidak menghentikannya. Pihak lain baru saja meminta bantuan. Dengan Amadi, penegak alam semesta, di sisinya, mengapa dia harus takut akan hal ini? Ditambah lagi, Celeste, eksistensi yang menakutkan, juga berada di belakangnya. Ayo, panggil pembantu sebanyak yang kamu punya. Mereka akan tetap ketakutan ketika mendengar nama Universe Enforcer. David sangat menantikan hal ini. Jika para pembantu dipanggil oleh klan ular berkepala 9 tahu bahwa mereka sedang menghadapi penegak alam semesta, seperti apa ekspresi yang akan mereka miliki? Akankah mereka bekerja sama untuk menghajar klan ular berkepala 9? David, kamu berasal dari Bima Sakti, jadi apa yang kamu lakukan di dalam bis galaksi? Serpentine bertanya, apakah hanya klan ular berkepala 9 yang diizinkan mengirim orang ke sana mengacaukan Bima Sakti? Apakah saya tidak diizinkan datang ke wilayah Anda dari Bima Sakti? Apa ini? David mencibir. David, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kami telah mengurus bisnis di bis galaksi, kapan kita pernah menyeberang untuk mengacaukan Bima Sakti? Jangan mengutarakan omong kosong, kata Serpentine dengan marah. Cek, Serpentine, saya telah bertemu banyak orang yang tidak tahu malu. Tapi ini pertama kalinya saya bertemu melihat orang yang tidak tahu malu. Bawahan memang meniru keburukan atasannya. Tampaknya semua ular berkepala 9 sama sepertimu. Anda, Serpentine kehilangan kata-kata setelah David membalas. David, kamu berada di bis galaksi dan ini adalah wilayah klan ular berkepala 9, bukan Bima Sakti.
Beritahu kami alasan Anda berada di sini, jika tidak, jangan salahkan saya. Tanpa ampun, selalu Lucius. Betapa kejamnya kamu nantinya, datang kepadaku, aku akan menerima segalanya darimu. David berkata dengan nada meremehkan. Lucius memandang David dan tidak terus membuang-buang napas. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1394. Sebaliknya, dia meraung, semuanya, yang abadi dari Bima Sakti datang ke bis galaksi akan bertindak kasar terhadap semua orang. Jika kita membiarkan dia melanjutkan, bagaimana caranya bis galaksi terus menunjukkan wajah kita kepada orang lain? Bagaimana menurutmu? Setelah dia mengatakan itu, sebuah suara terdengar kembali. Lucius, berhentilah mencoba membangkitkan emosi semua orang. Ini adalah masalah antara klan ular berkepala 9 dan Bima Sakti. Jangan menyeret semua orang ke dalamnya. Anda telah melakukan perbuatannya dan telah menuai semua keuntungannya, tetapi sekarang Anda menginginkannya. Semuanya untuk membantumu sekarang karena lawanmu ada di sini untuk membalas dendam. Logika macam apa ini? Orang yang berbicara adalah Tarzan, kepala klan kera raksasa Titan Galaksi Binatang. Klan kera raksasa Titan dan klan ular berkepala 9 adalah musuh lama. Kedua ras telah bertarung selama puluhan ribu tahun, dan masing-masing pernah menikmati kemenangan. Pada titik ini, tidak ada pihak yang punya cara untuk menghadapinya. Dengan yang lain, bagaimana bisa Tarzan melewatkan kesempatan ini untuk mengejek klan ular berkepala 9? Tarzan, keluhan di antara kita adalah masalah di dalam bis galaksi, tapi sekarang ini melibatkan dua galaksi. Bukankah kamu dari bis galaksi? Atau apakah kamu sudah bergandengan tangan dengan lawan? Lucius meraung. Jika David tidak menemukan pembantu dan memiliki 3 orang abadi di sisinya, Lucius bekerja sama dengan Serpentine untuk melawan David. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh David, mereka akan melukai dia dengan serius untuk mengajarinya pelajaran yang mendalam sehingga ia tidak bisa terus berkembang. Sekarang, lawan mereka memiliki 3 Eternals. Jadi meskipun Lucius merekrut 2 pembantu lagi, itu akan menjadi 4 lawan 3. Dan mereka tidak akan bisa menyebabkan kerusakan fatal pada David. Lucius harus membuat ras lain di bis galaksi memihaknya. Jika dia berhasil, dia punya peluang bagus untuk membunuh David di sini. Memang benar bahwa Eternals itu abadi, tapi selama Lucius menggunakan semua kekuatan miliknya untuk menghancurkan segalanya dalam diri David dalam sekejap tanpa meninggalkan bahkan setetes darah pun, maka David tidak akan bisa beregenerasi sekalipun dia memiliki semua kemampuan di dunia. Ini adalah pendekatan satu dan selesai. Lucius, berhentilah menuduhku secara salah. Siapa yang bergabung dengan Bima Sakti? Aku tidak tahan melihatmu, klan ular berkepala 9. Untuk tumbuh cepat, kalian sebenarnya ingin membesarkan manusia, makhluk paling mujarab dari semuanya, untuk menjadi makananmu. Ini sudah menjadi rahasia umum. Selama bertahun-tahun, Anda sudah menyusup ke Bima Sakti berkali-kali untuk mencoba mengendalikan manusia. Sekarang mereka memiliki yang abadi dan berada di sini untuk membalas dendam. Anda mengancam semua orang menggunakan tujuan sendiri. Mengapa kamu tidak memikirkan hal ini ketika kamu sedang makan manusia? Tarzan terus mengoceh, menyatakan semua hal yang dilakukan klan ular berkepala 9 ke Bima Sakti selama bertahun-tahun. Dia tahu David tampil kuat kali ini. Jelas sekali, David sudah siap sepenuhnya dan datang untuk membalas dendam. Selama ras bis galaksi lainnya tidak melakukan intervensi, klan ular berkepala 9 akan berada dalam bahaya hari ini. Dengan kata lain, bahkan jika mereka lolos dari bencana ini, mereka pasti tidak akan lolos dari kerusakan serius. Tidak diragukan lagi ini adalah berita terbaik bagi klan kera raksasa Titan. Sekalipun klan kera raksasa Titan bertubuh kekar, mereka tidak bodoh. Ras apapun yang bisa berubah menjadi manusia tidaklah bodoh. Mereka juga tahu bagaimana memanfaatkan situasi untuk menciptakan hasil terbaik untuk mereka sendiri. Tarzan, aku akan merobek mulutmu dari wajahmu jika kamu terus berbicara omong kosong. Saat ini, kemarahan Lucius akan meledak. Apa yang mereka lakukan bukanlah rahasia di bis galaksi. Tapi itu berbeda ketika Tarzan mengatakannya di depan setiap orang. Tingkat keberhasilan rencana Lucius untuk memanfaatkan perselisihan antar galaksi membunuh David jatuh ke mendekati 0. Kamu lebih tahu dari siapapun di hatimu jika aku berbicara omong kosong. Semuanya, tolong jangan bantu orang ini, mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka sendiri. Anda, Lucius menatap kehampaan ke arah Tarzan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1395. Energi di tubuhnya mulai berfluktuasi dengan hebat. Lapisan cahaya keemasan muncul di permukaan tubuhnya. Ini adalah tanda pertama pengaktifan tubuh emas abadi. David memandang Lucius, yang sudah dalam keadaan marah, merasa tidak bisa berkata-kata.
Apa yang sedang terjadi? Dia hanya mengatakan dua kalimat dan klan ular berkepala 9 akan segera melawan. Sekarang, dia berperan sebagai pendukung. David teringat pria yang baru saja membuat Lucius kesal. Dia sepertinya adalah kepala klan kera raksasa Titan. Terakhir kali dia melangkah ke alam abadi, Tarzan muncul untuk membalas pada Lucius sampai dia kehilangan kata-kata. David tidak menyangka dia akan datang lagi kali ini. Tampaknya pasti ada permusuhan yang besar antara klan kera raksasa Titan dengan klan ular berkepala 9. Apa, Lucius, menilai dari tindakanmu, apakah kamu berpikir untuk melawanku? Kalau begitu ayolah, kapan aku, Tarzan, takut padamu? David, saudaraku, biarkan saya membantu Anda menguji orang ini terlebih dahulu, dan kemudian Anda dapat mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan. Suara Tarzan terdengar dari kehampaan. Lucius sudah berada di ambang ledakan setelah Tarzan memicunya. Dia bersiap untuk mengaktifkan tubuh emas abadi untuk memberi pelajaran pada Tarzan. Namun, setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Tarzan, sebagian besar kemarahannya padam. Dia tidak mengurus David dan para Eternals lainnya yang datang untuk membuat masalah, jadi tidak bijaksana menyeret Tarzan ke dalam pertempuran. Lupakan, seorang pahlawan tidak akan menderita kerugian langsung. Aku harus menanggungnya sekarang. Setelah menyingkirkan David, aku akan menemukan cara agar klan kera raksasa Titan membayar untuk ini. Lucius berpikir dalam hati. Apa yang dikatakan Tarzan membuatnya tampak seperti tidak takut pada Lucius dan siap memberikan tantangan dan melawannya. Tapi kalimat terakhirnya tidak diragukan lagi adalah pengingat untuk Lucius. Kamu masih belum berurusan dengan David yang datang ke sini kepadamu untuk menimbulkan masalah. Apakah kamu tidak memberi kesempatan pada David dan yang lainnya jika kamu bertarung denganku sekarang? Harus dikatakan bahwa Tarzan, kepala klan kera raksasa Titan, cerdas. Dia tidak seperti orang-orang yang anggota tubuhnya sudah berkembang dengan baik tetapi berpikiran sederhana. Kata-katanya tidak hanya melindungi reputasinya dan klan kera raksasa Titan, tapi mereka juga membuat Lucius tidak berani melakukan apapun padanya. Pada akhirnya, dia juga menyatakan niat baik kepada David. Bisa dikatakan dia telah membunuh 3 burung dengan 1 batu. Dengan IQ David, dia secara alami memahami apa yang sedang terjadi. Sepertinya Tarzan juga tidak mudah untuk dihadapi. Mengapa sebagian besar makhluk galaksi ini lebih pintar dari manusia? Tarzan, masalah antara kedua ras kita, bagaimanapun juga, adalah konflik internal di dalam galaksi binatang. Mari kita bicarakan nanti. Sekarang, kita harus melawan pihak luar, bersama. Pertama, kita harus mengurus David, bajingan dari Bima Sakti yang datang ke sini untuk membuat masalah, lalu kita akan membicarakan hal lain. Lucius menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menekan amarah di dalam hatinya. Lucius, kamu harus membereskan kekacauan ini, klan ular berkepala 9 yang membuat masalah sendiri. David ada di sini untukmu, jadi jangan libatkan kami. Kami tidak, idiot dan kami tidak akan terlibat dalam kekacauanmu. Tarzan terdiam setelah mengatakan ini dan tidak bersuara lagi. Tujuannya telah tercapai, dan langkah selanjutnya adalah melihat sejauh mana kemampuan David. Mudah-mudahan, dia setidaknya akan melukai klan ular berkepala 9 dan membuat mereka menderita kerugian yang sangat besar. Jika tidak, usahanya membantu David akan sia-sia. Semuanya, karena Bima Sakti telah mendatangi kita, setidaknya kita harus melakukannya. Sesuatu yang benar, kapan kita para makhluk galaksi menerima perlakuan seperti itu? Di dalam, demi menjaga martabat bis galaksi, saya berharap semua orang bisa bersatu dan serang orang luar. Lucius masih membuat keributan. Dia ingin membangkitkan kebenaran ras utama di bis galaksi, dan mengambil tindakan bersama terhadap David, orang luar. Namun, setelah dia berbicara begitu lama, tidak ada yang menanggapinya. Apa yang baru saja dikatakan Tarzan sangat berpengaruh. Mereka berada di bis galaksi dan David adalah orang luar dari peradaban yang lebih rendah. Dan bahkan setelah dia melangkah ke alam abadi dan membawa Bima Sakti ke dalamnya, peradaban tingkat menengah, itu masih jauh lebih buruk daripada peradaban tingkat 5 yang sudah ada. Peradaban seperti bis galaksi. Namun, beberapa ras kuat telah siap bersuara menentang. David, orang luar, terdiam setelah Tarzan membuat keributan. Tarzan benar, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1396. David tidak datang ke sini untuk menyerang seluruh bis galaksi karena dia tidak punya kekuatan. Dia baru saja ingin membalas dendam pada klan ular berkepala 9. Ini semua adalah kejahatan yang dilakukan oleh klan ular berkepala 9. Mengapa mereka harus terlibat dalam kekacauan ini? Lucius masih berbicara pada dirinya sendiri. Dia pikir ini akan memotivasi semua orang untuk menyerang David bersama-sama. Jika bukan karena apa yang dikatakan Tarzan barusan, seseorang mungkin benar-benar datang maju. Pada titik ini, David tidak tahan lagi.
Dia hanya mengucapkan 2 kalimat sampai sekarang, tapi Lucius terus berbicara. Celeste memintanya untuk menangani ini secepat mungkin. Jika terus seperti ini, dia tidak tahu berapa lama Lucius akan bertahan. Lucius, berapa lama kamu akan terus mengoceh? Anda harus jelas tentang tujuan kunjunganku hari ini. Anda telah menargetkan Bima Sakti untuk itu bertahun-tahun, jadi setidaknya kamu harus memberiku penjelasan, kan? Kata David. Lucius kesal karena David memotongnya. Dia menunggu sebentar. Tetap saja, tidak ada yang mau maju. Lucius ingin mencabik-cabik Tarzan. Jika bukan karena dia, hal ini tidak akan terjadi. David, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, dan tidak ada yang perlu aku jelaskan kepada Anda. Saat kamu melangkah ke alam abadi terakhir kali, kamu menyerang klan-klan ular berkepala 9 tanpa alasan, dan sekarang Anda mencari masalah lagi. Apakah menurut Anda seluruh klan kita lemah? Saya pikir Anda meremehkan bis galaksi, jawab Lucius dingin. David mengejek dan tidak melanjutkan berbicara dengan Lucius. Sebaliknya, ia berkata kepada Amadi yang ada di sampingnya, Amadi, sepertinya sudah tidak ada pilihan selain mengambil tindakan hari ini. Lawan punya 2 Eternals, jadi bisa pilih satu. Bagaimana kalau menyerahkan yang satunya padaku? Kamu baru saja menjadi seorang yang abadi, bisakah kamu mengatasinya? Ada 2 penguasa yang terlambat, pangkatnya berlawanan, kenapa tidak? Amadi tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia yakin David akan mengerti maksudnya. Tentu saja, Amadi tidak punya masalah berurusan dengan penguasa alam abadi. Meskipun Amadi juga merupakan rangker penguasa alam abadi seperti yang lainnya, dia berasal dari peradaban level tinggi. Banyak tekniknya yang berkali-kali lebih kuat dari level peradaban menengah ini. Namun, Amadi berpendapat hal serupa tidak berlaku pada David. Lagi pula, David baru saja menjadi ruler rangker pemula di alam abadi. Perbedaan antara kedua belah pihak adalah 2 bidang kecil. Tidak mudah untuk melampaui 2 wilayah kecil ini untuk mengalahkan lawan-lawannya. Karena itu, Amadi ingin David memberitahu pihak lain secara langsung bahwa dia adalah penegak hukum alam semesta. Begitu mereka mengetahuinya, pihak lain pasti akan berlutut dan memohon belas kasihan. Betapa sederhana dan mudahnya hal ini, mengapa dia bersikeras mengambil tindakan sendiri? Amadi, kita baru akan mengetahuinya setelah aku mencobanya, kata David sambil terkekeh. Tentu saja dia tahu maksud Amadi. Namun, David tahu kekurangannya, dan itu bukanlah kekuatan. Begitu mereka sampai di Star Kingdom, David yakin dia bisa meningkatkan kekuatannya. Kekuatan dalam waktu singkat menggunakan sistem. Dia tidak memiliki pengalaman bertempur, dan sistem tidak dapat memberikan ini kepadanya. Sekarang ada peluang bagus baginya untuk meningkatkan pengalaman pertarungannya, bagaimana David bisa melewatkannya? Terlebih lagi, dia mendapatkan kepercayaan diri yang besar setelah dia memenggal salah satu kepala dari tubuh emas abadi Serpentine. Jika itu masalahnya, aku menginginkannya. Amadi menunjuk ke arah Lucius dengan santai dan berkata, dia tidak tahu apa yang membuat David percaya diri untuk melawan seseorang yang lebih tinggi peringkatnya lebih tinggi dari dirinya sendiri. Namun, karena David mengatakan dia ingin, sebaiknya mereka bertengkar saja. Bahkan jika David tidak bisa mengalahkan lawannya, Celeste ada di sana. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1397. Baiklah, serahkan sisanya padaku, kata David bersemangat. David dan Amadi bersiap-siap dan siap mengambil tindakan. Lucius mengerutkan kening. Apakah kalian semua benar-benar membiarkan orang-orang dari Bima Sakti melakukan apapun yang mereka lakukan? Inginkan di bis galaksi? Lucius bertanya dengan keras. Lucius, karena David ada di sini untukmu, kamu sebaiknya melawannya saja. Hanya ada 2 di antaranya sehingga mereka tidak menindas Anda dalam hal jumlah. Selain itu, David, baru saja melangkah ke alam abadi, apa yang Anda ingin kami lakukan? Apakah klan ular berkepala 9 yang dipimpin sangat lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa menerima tantangan ini? Kata suara yang dalam dan nyaring. Lucius tutup mulut begitu dia mendengar suara ini. Jelas sekali, identitas pihak lain membuatnya takut. Pada saat ini, boom, boom, 2 ledakan keras meledak secara berurutan. David dan Amadi mengaktifkan tubuh emas abadi mereka. 2 sosok emas besar berdiri di kehampaan tampak seperti raksasa yang berdiri tegak. Jika seseorang memperhatikan dengan teliti, ia akan menyadari bahwa raksasa emas milik David lebih kecil daripada milik Amadi. Ukuran tubuh emas abadi bervariasi. Itu akan berubah seiring dengan keinginan kekuatan seseorang. Semakin kuat seseorang, semakin besar tubuh emas abadinya. Jika Celeste, seorang rangker penguasa alam abadi, mengaktifkan miliknya, raksasa David hanya akan mencapai lututnya. Persis seperti orang dewasa di samping anak kecil berusia beberapa tahun. Klan ular berkepala 9 telah mendatangkan malapetaka di Bima Sakti untuk waktu yang lama,
dan bahkan memperlakukan manusia di Bima Sakti sebagai makanan. Hari ini saya, David Liddell, telah menarik minat sebagai penguasa Bima Sakti. Raksasa emas yang diubah oleh David berbicara, dan suaranya yang menggelegar bergema di seluruh kehampaan. Setelah melihat David telah mengaktifkan tubuh emas abadi, Lucius dan Serpentine tidak akan menunjukkan kelemahan mereka. Mereka hanya bisa melawan. Kemudian, keduanya mengaktifkan tubuh emas abadi mereka pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan melonjak ke langit, langsung berubah menjadi dua cahaya besar monster. Kedua monster ini memiliki 9 kepala yang sangat besar, dan masing-masing kepala menunjukkan lidahnya yang menakutkan. Ini adalah wajah sebenarnya dari klan ular berkepala 9. 2 manusia dan 2 binatang berdiri di udara. Adegan ini membuat Celia dan yang lainnya yang sedang menonton di dalam gedung terus. Kura-kura raksasa itu berteriak ketakutan, terutama Celia, Pearl, dan lainnya. Mereka lebih lemah dan belum mengalami hal ini. Di saat yang sama, mereka juga mengkhawatirkan keselamatan David. Mia dan Astrid pernah melihat David menggunakan tubuh emas abadi. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu kaget. Meski begitu, ketika mereka melihat 2 ular berkepala 9 yang besar, mereka masih diam. Gugup untuk David. Ini pertama kalinya Lorraine melihat ini. Saat dia melihat keempat bayangan raksasa yang menjulang tinggi di kehampaan, dia tidak ketakutan sekecil apapun di hatinya. Sebaliknya, dia merasa bersemangat dan penuh harap. Suatu hari nanti, dia juga akan mencapai level ini. Selena menghibur Celia dan yang lainnya di pinggir lapangan. "Selen, apakah David akan baik-baik saja?" tanya Celia. "Jangan khawatir, karena David melakukan ini, saya yakin dia akan baik-baik saja. Ini tidak seperti kamu tidak mengenalnya dengan baik. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang dia tidak percaya diri." Selena menghibur. Meski begitu, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Semua orang memandangi 4 sosok besar di kejauhan. "Haha, Amadi, aku pergi dulu," David berkata sambil tertawa keras. Setelah berbicara, dia mendesak bayangan emas raksasa itu untuk melangkah maju dan menyerang, menuju Serpentine. "David, terakhir kali kamu beruntung dan menyakitiku saat kamu menyergapku. Ini waktunya, aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa kamu tidak bisa mengalahkan ruler Ranker yang terlambat." Setelah selesai berbicara, Serpentine pun menyerang David. Seorang pria dan seekor binatang bertemu di tengah. David mengulurkan tangan dan meraih salah satu kepala Serpentine, mencoba merobeknya. Namun, sebelum dia sempat mengerahkan kekuatannya, kepala Serpentine yang lain melilit tubuh bagian atas David, melumpuhkannya. Kemudian, Serpentine melepaskan salah satu kepalanya dan membuka mulutnya menghadap David. Setelah itu, mulutnya mulai mengumpulkan kekuatan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1398. Segera, bola energi terbentuk. Sepertinya itu akan menimpa David saat dia berada tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Amadi datang dan meninju kepala Serpentine. Energi sedang berkumpul. Boom! Bola energi menyimpang dari posisi semula dan melesat ke dalam kehampaan. Saat Amadi hendak membantu David, Lucius juga datang. Segera, dia menyerang Amadi. David berjuang untuk melepaskan diri dari kekangan Serpentine. Kenyataannya, meski Amadi tidak datang membantunya sekarang, David masih punya cara untuk melarikan diri. Dia belum menggunakan kekuatan pikirannya. 4 sosok emas besar bertarung bersama dalam kehampaan. Semua orang menggunakan metode paling primitif, pertarungan jarak dekat. Serpentine dan Lucius akan segera mengumpulkan bola energi untuk menyerang David dan Amadi saat mereka punya kesempatan. Namun, bola energi tidak pernah mencapai sasarannya. Tentu saja tidak efisien menggunakan serangan jarak jauh semacam ini dalam pertarungan jarak dekat. Namun, salah satu bola energi ditembakkan ke arah posisi kura-kura raksasa. Itu membuat takut Selena dan yang lainnya yang dengan gugup menyaksikan pertempuran itu. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat bola cahaya besar mendekat. Tepat ketika mereka mengira mereka akan menemui ajal, bola energi itu menghilang tanpa jejak ketika mendekati bangunan itu seolah-olah tidak pernah ada. Adegan ini juga membingungkan banyak orang abadi di bis galaksi. Mereka tidak terkejut bahwa kura-kura raksasa itu dapat menghalangi bola energi klan ular berkepala 9. Lagi pula, kura-kura raksasa itu juga bersifat abadi. Namun, anehnya hal itu bisa membuat bola energi menghilang tanpa jejak. Namun, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Setelah bola energi menghilang, suara Celeste terdengar di telinga Selena dan yang lainnya. Tonton saja tanpa khawatir. David baru saja masuk ke alam abadi, jadi dia memperoleh keuntungan pengalaman bertempur dengan melawan pihak lain. Dia tidak akan berada dalam bahaya. Terima kasih, Celeste. Terima kasih Tuan. Para wanita berterima kasih kepada Celeste.
Mereka kembali menyaksikan pertempuran di kejauhan tanpa rasa khawatir setelah mendengar apa yang dikatakan Celeste. Selama David tidak dalam bahaya, Lucius dan Amadi berimbang dalam pertarungan mereka. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Tujuan Amadi adalah untuk mencegah Lucius bergabung dalam pertarungan antara David dan Serpentine. Jika dia bisa melakukannya, misinya akan selesai. Sekarang, dia tahu David menggunakan lawannya untuk mendapatkan pengalaman. Bahkan jika Serpentine lebih unggul dan menekan David, dia tidak melakukan menyebabkan kerugian besar pada David. David selalu bisa menghindari serangannya pada saat-saat paling kritis. Ini membuat Serpentine kesal. Dia adalah penguasa ranger dari alam abadi, sementara David baru saja melangkah ke dalam pangkat penguasa pemula. Namun, dia masih belum bisa mengalahkan David setelah sekian lama. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran ini. Betapa memalukannya hal ini, terakhir kali keluar, dia dipenggal oleh David dalam serangan mendadak dan berhasil mempermalukan dirinya sendiri di bis galaksi. Jika dia tidak membalikkan keadaan ini, bagaimana dia bisa mempertahankan prestisnya? Serpentine merasa cemas, dan dia akan memukul David dengan pukulan keras. Dia harus membuat David membayar harganya. David melawan Serpentine untuk mendapatkan pengalaman bertempur dengan yang abadi. Ketika momen kritis tiba, dia akan menggunakan kekuatan pikirannya untuk menghindari serangan lawan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1399. Meski seluruh tubuhnya memar, namun tidak ada satupun bagian vitalnya yang terluka. Boom! Terdengar suara keras. Five Punch yang dilemparkan oleh David menghantam dada Serpentine dengan keras. Namun, saat Serpentine dipukul, dia juga berbalik dan mengayunkan ekornya kepada David dengan segenap kekuatannya. Boom! Keduanya menerima serangan penuh dari lawannya dan terhuyung mundur. Tempat-tempat yang mereka lewati dibiarkan dalam kekacauan yang spektakuler, dan planet-planet yang menghalanginya lenyap. Klan ular berkepala 9 adalah ras yang pandai dalam bertahan dan memiliki kemampuan fisik yang kuat. Sementara itu, tubuh David juga tidak kalah dengan tubuh mereka setelah ditempa oleh sistem. Dari segi kekuatan fisik saja, keduanya bisa dibilang seimbang. Namun, David hanyalah seorang ruler ranker pemula, sementara Serpentine terlambat. Ruler ranker, yang dua wilayah kecil lebih tinggi dari David. Selain itu, Serpentine telah hidup selama hampir 10.000 tahun dan memiliki lebih banyak pengalaman tempur dibandingkan dengan David. Oleh karena itu, Serpentine lebih unggul sejak awal pertempuran ini. Namun, tujuan David sekarang adalah mengumpulkan pengalaman tempur, sehingga dia akan bereaksi dengan benar ketika dia bertemu seseorang yang kuat di kerajaan bintang di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan satupun kartu asnya. Dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan pikirannya untuk membantunya, dan dia bahkan tidak menggunakan pedang pemecah kejahatan. Keduanya bertukar pukulan satu demi satu dan mundur. Serpentine sedang dalam proses mundur sementara 9 kepala ularnya mengumpulkan energi pada saat yang bersamaan. Segera, bola energi yang sangat besar terbentuk di depannya. Itu lebih dari 10 kali lebih besar dari bola energi yang dia kumpulkan hanya dengan satu bola kepala sebelumnya. Kekuatan yang terkandung dalam bola ini tidak salah lagi. Jika David terkena bola energi super ini, tubuh emas abadi miliknya akan terkena hancur. Sekalipun itu tidak membunuh David secara langsung, itu akan melukainya dengan parah. Ketika David melihat Serpentine mengumpulkan energi, dia tahu bahwa pihak lain sedang mengumpulkan energi, akan memberinya pukulan besar. David melambaikan tangannya dan pedang merah panjang otomatis terbang keluar dari sarungnya di punggung Mia. Lampu merah menyala dan jatuh ke tangan David. Sementara David memegang pedang pemecah kejahatan, sebuah pedang panjang berwarna merah tiba-tiba muncul di tangan abadi tubuh emas. Dengan pedang pemecah kejahatan di tangannya, sikap David berubah. Energi tajam menyebar ke sekeliling dengan dia sebagai pusatnya. Amadi melihat ini dan matanya menyipit. Bukankah itu senjata yang terikat jiwa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana David bisa memiliki senjata terikat jiwa di tangannya? Kita harus tahu bahwa senjata terikat jiwa semacam ini jarang ditemukan bahkan di kampung halaman Amadi. Amadi juga membawa 2 orang bersamanya. Salah satunya diberikan kepadanya oleh ayahnya yang merupakan kepala bintang mansion ketika dia melangkah ke alam abadi. Yang lainnya diberikan kepadanya oleh ibunya. Saudara kandungnya yang tak terhitung jumlahnya di alam abadi tidak memiliki banyak senjata ini, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak memilikinya. Ini bahkan mengingat fakta bahwa mereka semua adalah keturunan langsung dari Star Mansion. Mereka hanya akan diberikan satu jika mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi Star Mansion. Amadi mendapatkannya dengan mengandalkan identitasnya sebagai kepala muda Star Mansion. Akan sangat sulit untuk mendapatkan senjata terikat jiwa sendirian.
Dia mungkin hanya menemukannya jika dia beruntung dan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menjelajah segala macam reruntuhan berbahaya. Tentu saja, ada kemungkinan lebih besar dia akan mati dalam proses tersebut. Setiap senjata yang terikat jiwa sangat berharga. Di luar dugaan, David yang lahir di peradaban tingkat rendah ternyata memilikinya. Ini sungguh luar biasa. Terlebih lagi, Amadi merasa pedang di tangan David adalah yang terbaik di antara senjata terikat jiwa. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1400. Itu lebih maju dari 2 buah yang dia miliki. David sangat beruntung, bahkan Amadi pun merasa sedikit cemburu saat itu. Dia awalnya khawatir David tidak akan menjadi tandingan Serpentine, terlambat rangkar penguasa. Namun sekarang, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Dengan senjata ini di tangannya, David mempunyai kesempatan untuk melawan seseorang dari peringkat yang lebih tinggi dari dia. Tidak heran dia begitu percaya diri sekarang. Anak ini menyembunyikan begitu banyak rahasia, seperti yang diharapkan dari seorang pria yang kebal terhadap skill pengamatan bintang. Apapun yang terjadi, aku harus merekrut David ke Star Mansion. Membawa orang yang beruntung ke Star Mansion bisa dianggap sebagai hal yang hebat. Kontribusi untuk Star Mansion. Jika itu terjadi, ayah pasti akan menghadiahiku lagi. Amadi memandang David dengan ekspresi gembira. Untungnya, David sedang sibuk menangani langkah besar Serpentine. Sebaliknya, dia pasti akan salah paham dengan sorot mata Amadi. Celeste juga menyaksikan pertarungan di luar ruangan yang tertutup lautan merah di dalam gedung mewah di belakang kura-kura raksasa. Dia melihat pedang merah panjang di tangan David dilemparkan ke tangan tubuh emas abadi. Apa? Celeste hanya bisa menghela nafas kecil. Jelas sekali dia juga sangat terkejut saat ini. Menarik, sangat menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka itu ada di sana akan menjadi senjata terikat jiwa berkualitas tinggi di peradaban tingkat rendah. David, saya sangat ingin tahu tentang berapa banyak rahasia yang Anda sembunyikan. Aku tak sabar untuk hari di mana semuanya akan terungkap. Aku harap kamu tidak mengecewakanku, Celeste bergumam. Senjata terikat jiwa adalah harta langka bagi Amadi. Namun, bagi pembangkit tenaga listrik setingkat Celeste, itu tidak begitu berharga. Dia punya lebih dari satu di antaranya. Yang benar-benar mengejutkan Celeste adalah David, seorang anak dari level peradaban rendah, juga punya satu. Bahkan di peradaban tingkat menengah, senjata terikat jiwa sulit didapat. Ada satu di peradaban tingkat rendah. Jumlah mereka hanya akan lebih banyak di peradaban tingkat tinggi. Namun, semuanya berada di tangan kekuatan besar. Jika 2 orang abadi dengan kekuatan serupa sedang bertarung, mereka memiliki senjata terikat jiwa, dan tidak memiliki senjata terikat jiwa akan memberikan hasil yang sangat berbeda. Ini sangat bagus untuk pertarungan antar peringkat yang berbeda. Amadi dan Celeste tidak hanya mengenali pedang pemecah kejahatan di tangan David sebagai senjata terikat jiwa, tetapi pembangkit tenaga listrik lainnya dari bis galaksi yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu juga mengenalinya. Ini adalah peradaban level 5, jadi mereka telah melihat lebih banyak hal daripada peradaban level 3. Peradaban seperti Bima Sakti. Apakah itu senjata yang terikat jiwa? Itu adalah senjata terikat jiwa yang legendaris. Suara kaget yang dibumbui kejutan bisa terdengar satu demi satu. Terakhir kali David menggunakan pedang pemecah kejahatan untuk memenggal kepala Serpentine. Jaraknya tidak terhingga, jadi tidak ada yang tahu dengan jelas teknik apa David telah menggunakannya. Kali ini, mereka semua berada di dekatnya, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas. Memang benar, itu adalah senjata Soulbound yang legendaris. Senjata yang terikat jiwa, sepasang mata posesif bersinar di kehampaan, menatap ke arah pedang pemecah kejahatan tangan David. Mereka seperti orang mesum tua yang telah dikurung selama ribuan tahun dan akhirnya melihat seorang wanita cantik. Mereka tidak sabar untuk menerkamnya dan mendominasi dia. Hanya ada 3 senjata terikat jiwa di seluruh bis galaksi. 2 di antaranya berada di tangan ras kuat peringkat pertama, dan 1 lagi berada di tangan ras kuat peringkat pertama. Di tangan ras peringkat kedua. Semua orang ingin memiliki ini. Di antara 10 balapan teratas di bis galaksi, kecuali 2 balapan dengan senjata terikat jiwa, kekuatan ras lain tidak terpaut jauh. Jika ada yang bisa mendapatkan senjata terikat jiwa, peringkatnya akan segera naik ke posisi ketiga atau bahkan kedua. Itu sebabnya semua orang memakai tampilan ini. Bahkan 2 ras besar yang sudah memiliki Soulbound Weapons tidak ada pengecualian, karena mereka juga menginginkannya. Tentu saja, akan lebih baik jika memiliki lebih banyak senjata ampuh ini. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.